Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, assalamualaikum semua saudara. Waalaikumsalam. Pak Haji Gapur, sorry ya. silakan buka kamera, Pak Haji. Oh, kamera saya tidak berapa, apa nih, gelap mas ini. Please Saya open your nampak juga camera. Nampak, buka aja, Bang Haji. Oke, saya buka ya. Habis tidak terlampau apa hijab ya. Saya buka dulu. Ya. Oke. Makasih Ita, makasih semuanya, Apa? makasih saudaraku. Oke, nah, gelap betul. Nyalakan lampunya lah, Pak Haji. Saya dalam nih. Memang tempatnya itu dalam tempat kerja saya. Oh, tiada lampu. Oh, maaf ya Pak Haji ya, maaf ya. Iya, apa ya. Oke, saya mau bertanya kalau boleh. Kalau begitu ditutup aja lah kameranya Pak Haji, orang nggak nampak juga mukanya. Oke. Ya silakan Pak Haji. Loh. Oke. Saya mau tanya. Ya silakan. Dari Nabi Adam, jadi saya mau tanya kalau Nabi Adam tuh mulai Kristen dari mana ya? Adam itu kan menyembah Yahweh Elohim, di mana Yahweh Elohim itu adalah Tuhan Yesus, ya. Pak Haji. Ya, saya bertanya sejak itu Kristen dia bermulai daripada tahun berapa? Memang secara tertulis bahwa Kristen itu ada di abad pertama tahun 50 Masehi yang tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 25 ya, bahwa di Antioquia lah pertama sekali rasul-rasul itu disebut Kristen, karena Kristen artinya yaitu pengikut Tuhan Yesus, di mana Kristen itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos, diambil dari kata Kristos, karena di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Sebab ada firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 16. Jika ia dipanggil Kristen, janganlah ia malu. Hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi nama Allah yang Maha Kuasa itu namanya Yesus Kristus, Pak Haji. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi oke. Pertanyaan yang kedua, boleh? Satu lagi lah Pak Haji ya, berganti sama yang lain ya. Iya. Jadi Kristen daripada bangsa apa? Ya mulai ditambah. Ya, Kristen itu berasal dari bangsa Israel. Israel. Iya. Oke, makasih ya Pak Haji. Tuhan mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Pak Haji yang cakep dan manis. Amin. Malam Mas Ayek, silakan buka kamera Mas Ayek. Selamat malam enggak ya? Ya, buka kamera saudaraku. Iya, bentar. Kalau aku nanya ini, kalau di Islam itu kan ada Nabi Adam, ada Nabi yang pertama kan ya. Kalau di kakak sendiri, kok ada juga yang namanya Adam? Mohon maaf dengan segala hormat Bang. Sebelum agama saudara muncul di abad ke-6 atau ke-7, Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan tentang Adam Bang. Lengkap lagi, sempurna lagi. Tolong dibacain ayatnya. Oke.
Di mana di Kejadian 1, di sini Tuhan Yesus menciptakan Adam, ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Tuhan Yesus menciptakan Adam, ya. Begini bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu bagaimana cara Tuhan menciptakan Adam? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden ya yang di sebelah timur. Jadi nama dari manusia ini adalah Adam karena dia adalah manusia pertama. Oke. Ayatnya Nathan? Halo, mana si Nathan ini? Ayat apa kami kana yang mana? Adam. Ayat Adam itu di Kejadian 2 ayat 7 sampai 10 kalau nggak salah. Iya. Oke. Sebentar, di mute dulu, di mute. Oke. Kenapa bisa feedback ya? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, di sini ada Adam itu namanya, oke kita baca di Matius 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Keturunan Adam, yaitu Kejadian 5. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ya, setelah Adam hidup 100 tahun. Itu banyak, Bang. Udah? Sudah. Oke, boleh tanya, Bang. Siapa nama istri Adam, Bang? Maksudnya? Udah lagi nih aja lah, Bang. Ada lagi nggak mau ditanya, Bang? Kalau menurut Islam, istri Adam Hawa. Kalau di agama kakak? Iya, Hawa. Boleh tanya, Bang. Namanya istrinya Hawa. Dari mana Abang tahu nama istri Adam itu? Di Al-Quran ada. Di mana ayatnya, Bang? Tertulis nama Hawa. Karena saya bukan kiai, bukan ustadz, saya cuma mendengarkan aja. Oh. Berarti kalau di agama kakak, Adam itu bukan nabi berarti ya? Bukan, karena nabi itu berasal dari bahasa Ibrani itu navi, artinya pelihat atau juru bicara Allah yang dimana ditugaskan untuk menyampaikan nubuatan kepada umat bahwa Mesias akan datang. Nah, kalau nama Hawa itu ada di Kejadian 3:20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Oke, ada lagi, Bang? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ayek. Tuhan mengasihi dan memberkati. Tepuk tangan buat Mas Ayek yang cakep dan manis. Ya, salam toleransi juga. Selamat malam menantu Mama Haji. Silakan buka kamera. Ini menantu Haji ini. Silakan menantu Haji. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Sebelumnya salam toleransi ya, Kak ya. Iya.
Ini mau nanya dulu Kak. Tadi kan aku sempat dengar nih katanya Kakak itu apa namanya manusia itu salah. Nabi Adam itu diciptakan tuh di bumi ya kan. Dan Nabi dia jadi manusia ya di bumi ya. Terus kata Kakak manusia itu diciptakan untuk kekal abadi di dunia. Terus kalau misalnya diciptakan kekal abadi di dunia, kenapa dibuat meninggal gitu? Bagus pertanyaannya. Silakan Nathan. Oke, suara saya ada ya kami karena ya. Jadi begini Kak, awalnya manusia diciptakan itu kekal, manusia diciptakan itu tidak mati, ya karena Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang mati, ya. Tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, karena dia melanggar perintah Allah, disitulah dia mendapat konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan itu. Karena Tuhan sudah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, ya. Semua buah yang ada di pohon ini boleh engkau makan, tetapi mengenai buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah engkau memakannya, sebab di hari engkau memakannya engkau akan mati. Ya, ini adalah peraturan yang dibuat oleh Allah untuk Adam, ya. Nah, Adam ketika dia melanggar peraturan itu dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, disitulah dia mati dalam dosa, ya. Karena pelanggaran yang dia lakukan itulah dia mati karena dosanya, karena pelanggaran yang dia lakukan, ya. Jadi Adam mati, ya. Adam mati bukan karena Tuhan yang menciptakan dia mati, tetapi karena pelanggaran yang dia lakukan. Seperti itu. Silakan. Iya, saya tambahin lagi ya. Jadi memang betul yang dibilang Nathan. Langsung di-mute Nathan. Ya, betul yang dibilang Nathan itu. Sudah ada perintah Tuhan nih di Kejadian 2:17. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Udah dikasih tahu duluan nih sama Adam dan Hawa. Jangan makan. Pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Nah, inilah yang menyebabkan manusia mati karena Adam itu melanggar hukum ini. Sebab disesatkan oleh iblis, yaitu di Kejadian 3. Iblis bilang, udah makan aja buah pohon pengetahuan itu, kalian gak akan mati kok. Justru kalian akan menjadi seperti Allah. Ya, dalilnya ada di Kejadian 3 ya. Nah, tergodalah mereka. Wow, kita akan jadi seperti Allah kalau kita makan. Ternyata setelah dimakan, mati tuh manusia. Kenapa? Tuhan itu kan setia kepada hukumnya. Tuhan Yesus itu ya memberikan konsekuensi atas pelanggaran itu, yaitu tadi di situ kata mati. Makanya manusia mati cantik. Sehingga Tuhan Yesus berfirman di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, oleh karena engkau sudah melanggar hukum ya, atau karena kau sudah jatuh dalam dosa, maka bumi ini terkutuk oleh karena dosamu. Dan engkau akan menderita dan sengsara untuk mencari kehidupanmu, ya untuk mencari nafkah sehari-hari, dan engkau akan kembali menjadi debu tanah. Nah, makanya manusia mati cantik. Sehingga dosa yang diwariskan oleh Adam kepada keturunannya adalah dosa maut. Roma 12 ayat 5 tertulis. Ini saya baca dulu. Ya, masih ada suaraku? Ada. Ya, Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, untuk itulah Tuhan datang dari surga, Kak, untuk membebaskan kita dari kematian ini. Makanya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita pun akan ikut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu, silakan cantik. Nathan, aku bikin kamu moderator ya, kamu nanti bisa naikin orang dan menurunkan ya, karena aku boleh nanya lagi nggak Pak? Bukan, sayang ladies ada di sini kan, menteri sayang ladies. Ya silakan. Nah gini, kalau menurut kakak orang Kristen itu pasti masuk surga nggak? Silakan Nathan.
Nathan. Kamu yang jawab. Aku ini aja ya Kak. Aku langsung aja, maksudnya kayak tambahin aja ya pertanyaan. Jadi nggak banyak pertanyaan gitu ya Kak ya. Aku gabungin aja gitu Kak ya. Nah gini. Suara mereka. Apa namanya? Iya. Ya, ada ya. Menurut ntar Bang. Menurut Kakak, Oke, silakan. apakah orang Kristen itu semuanya yang masuk Kristen itu semuanya masuk surga? Terus kalau misalnya dia masuk surga, kenapa ada neraka juga diciptakan sama Tuhan Yesus? Karena kan di agama Kristen menurut Kakak kan Yesus itu yang menciptakan semuanya, langit dan bumi, semuanya pokoknya mau surga ataupun neraka semuanya pasti Tuhan Yesus kan yang menciptakan. Nah, kenapa diciptakan neraka padahal katanya orang Kristen itu pasti masuk surga gitu. Oke, udah itu aja. Ya, jadi begini. Orang Kristen pasti masuk surga selama dia tidak melenceng dari ajaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa dan seorang pun tidak dapat mengambil mereka dari tanganku. Kata hidup yang kekal di sini berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai kerajaan sorga, di mana Yesus menjaminkan keselamatan yang pasti, keselamatan yang tidak mudah-mudahan, tetapi kepastian. Ya, nah dalam 2 Petrus 1 ayat 11 di sana dikatakan bahwa dengan demikian kepadamu telah dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, lalu kenapa diciptakan neraka? Neraka diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Jadi kalau ada orang yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, yang masih melakukan kejahatan, percabulan, dan lain sebagainya, itu berarti mereka adalah antek-antek iblis. Ya, karena neraka itu diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Ya, makanya dikatakan dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, namun bagi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, para pembunuh, para penyembah berhala, tukang-tukang sihir, para pesundal dan para pesina dan pendusta, mereka mendapatkan bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian kedua. Ya, jadi neraka diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Seperti itu. Kok sebentar ya. Satu lagi boleh? Satu lagi. Ya, sebentar. Sayang ladies, tolong dinaikkan. Mute dulu, Nats. Kalau kamu udah selesai bisa tolong mute. Sayang ladies, tolong saya mau ngisi token ya, mungkin lupa aku, makanya mati lampu. Aku mau turun ke bawah dulu, mau hidupin lampu. Tolong nanti kalau udah selesai si cantik ini, nanti kamu naikkan lagi yang mau bertanya ya, satu orang aja dinaikin ya. Tolong ya, makasih. Ya, begitu. Satu lagi kamu bilang, silakan. Ya, satu aja. Yang menciptakan iblis itu siapa sih? Kan semuanya nih yang menciptakan kan Tuhan Yesus. Nah, iblis itu yang menciptakan siapa? Ngapain iblis tidak diciptakan? Ngapain Tuhan Yesus menciptakan iblis kalau hanya untuk menggoda orang manusia gitu, untuk dimasukin ke neraka? Padahal kan memang surga itu udah diciptain tuh, ngapain lagi dia menciptain neraka? Kalau dia ngapain lagi dia menciptakan iblis kalau dia harus menciptakan neraka lagi gitu loh? Oke. Yang pertama, iblis tidak diciptakan di dalam iman Kristen. Iblis awalnya dia adalah malaikat yang sangat-sangat taat. Tetapi ketika dia memiliki kesombongan di dalam hatinya, disitulah dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia mau berusaha untuk menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Disitulah dia mau memberontak. Ketika dia memberontak, disitulah dia dibuang dari kerajaan sorga, diusir dari kerajaan sorga. Ya, jadi iblis itu berbicara mengenai sifat karakteristik dari kesombongan, dari pemberontakan, dan dari segala hal yang sifat kejahatan. Ya, jadi iblis tidak diciptakan, kakak. Lucu ya. Jadi kan gini kak, katanya iblis itu dari makhluk yang taat ya awalnya. Sama sih dengan kita orang Islam. Iblis itu diciptakan sama Allah, ya kan?
diciptakan sama Tuhan kita Allah. Dan sama, dia ceritanya sama, dia itu orang yang tadinya taat, cuman karena dia ini tidak mau bersujud sama Adam aja, makanya dia jadi iblis gitu loh. Padahal kan kok jadi sama gitu ceritanya. Enggak, beda. Kalau di kalian kan iblis diciptakan dari api, ya toh? Betul? Kalau di kami tidak. Dia awalnya adalah malaikat, ya. Dia awalnya adalah malaikat yang disebut sebagai malaikat untuk yang pemimpin dari penyembahan, pemimpin dari the worship, ya, pemimpin puji-pujian untuk penyembahan terhadap Tuhan. Tetapi dia mau memberontak, dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, ya. Dia diusir bukan karena dia tidak mau sujud kepada Adam, no, bukan itu alasannya, ya, tetapi karena dia mau memberontak terhadap Tuhan. Kalau di kalian kan ya karena dia tidak mau sujud kepada Adam, beda. Dalam kitab, ada ayatnya dalam kitab kalau iblis itu diciptakan sama Tuhan Yesus dan dia jadi iblis. Bagaimana mau ada ayat? Ya kan saya bilang iblis tidak diciptakan. Kan saya bilang iblis tidak diciptakan. Iblis tidak diciptakan, jadi iblis ada sendiri gitu. Tidak lah. Dia awalnya malaikat. Sudah saya katakan dari tadi dia awalnya malaikat. Maksudnya gini, malaikat pun juga diciptakannya sama Tuhan kan? Iya, iblis berbicara mengenai sifat, bukan fisik. Ya, iblis berbicara mengenai sifat. Manusia pun punya sifat iblis, kakak. Iya, manusia juga mempunyai sifat iblis. Iblis itu kan iblis itu kan malaikat, ya kan? Nah, sedangkan malaikat itu juga diciptakan sama Tuhan kan? Nah, itu maksud saya tadi. Itu kenapa? Ya, karena malaikat itu memiliki sifat pemberontak. Disitulah dia dibuang dari surga. Ya kan? Kalau di kalian kan beda. Kalian memang diciptakan sudah jadi iblis. Ya toh? Oh iya. Iya deh. Satu lagi dong. Di sini nih aku kan lagi. Tadi katanya satu lagi. Enggak lucu soalnya. Aku ada lihat ini apa namanya? Aku kan lagi posisi ini kan. Gimana sih? Aku kan kampungnya kan di Pontianak kan tinggalnya. Nah, aku tuh ngelihat ada satu gereja. Di gereja itu tuh ada patung. Patungnya itu Tuhan Yesus katanya. Terus di bawahnya itu ada perempuan, ada anak kecil, dan ada laki-laki. Tapi patung yang laki-laki ini berbeda dengan yang di atas gitu. Katanya kan Yesus tidak punya bapak. Ya kan? Dilahirkannya kan tidak pakai bapak. Nah, itu siapa ya? Yang patung laki-laki itu? Soalnya mukanya yang di patung tuh beda sama yang di atas. Saya nggak tahu tuh patung itu siapa karena saya nggak pernah lihat patung, Kak, di gereja saya. Di gereja saya soalnya nggak ada patung, Kak. Jadi saya nggak tahu itu patungnya siapa. Ya dah. Oke deh, terima kasih ya. Salam toleransi. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkatimu. Lanjut, moderator. Pada video yang barusan sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Kristen itu mulai ada kapan, Kristen berasal dari negara mana. Terus yang lucu ada yang menanyakan tentang Adam, katanya kok di Alkitab juga ada menceritakan tentang Adam. Tentu saja langsung dijawab oleh Mihana, sebelum Islam muncul Kristen sudah ada, jadi otomatis kitab suci Kristen lebih dulu ada. Tapi si penanya manakah dalilnya di Alkitab bahwa Tuhan menciptakan Adam? Lalu Mihana menyebutkan dalil di Alkitab, tapi itu bukan dari Alkitab yang mula-mula atau Perjanjian Lama. Jadi pada awal penciptaan Tuhan hanya menyebutkan menciptakan manusia saja dan tidak ada menyebutkan kalau Tuhan memberi nama Adam. Terus ada pertanyaan, apakah umat Kristen pasti masuk surga? Kalau umat Kristen pasti masuk surga, buat apa Tuhan menciptakan neraka? Semua pertanyaan dijawab semua dengan jelas. Silahkan Anda memberikan tanggapan di kolom komentar untuk video ini. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 26-27.
Kejadian 2:7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Roma pukul 5:12 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yohanes pukul 10:28 Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 2 Petrus pukul 1:11 Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kejadian 2, lihat perikopnya di ayat 16-17. Wahyu 21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.